Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para peserta didik sekalian, bagaimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pada materi-materi sebelumnya, yaitu tentang mawaris. Namun kita akan mengkhususkan pada hari ini, yaitu tentang perhitungan kasus-kasus tertentu. Jadi kita akan belajar membahas perhitungan mawaris pada kasus-kasus tertentu. Oleh sebab itu, haruslah kita menyimak dengan sebaik-baiknya, agar nanti dalam ujian, baik itu pilihan ganda maupun uraian, dapat dijawab dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, silakan perhatikan dengan sebaik-baiknya tata cara perhitungan ini. Yang mana kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Dan yang kedua, mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Yang mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu, setelah proses pembelajaran mawaris melalui video pembelajaran ini, siswa dapat menguraikan perhitungan ahli waris kasus tertentu, misalnya khunsa, muskil, sesuai ketentuan ilmu waris. Lalu yang kedua, setelah proses pembelajaran mawaris ini, siswa dapat menyimpulkan perhitungan mawaris dengan baik sesuai ketentuan waris dalam Islam. Yang ketiga, setelah proses pembelajaran mawaris, siswa dapat mengkomunikasikan bagian ahli waris kasus tertentu, misalnya khunsa, muskil, sesuai ketentuan ilmu waris. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yaitu setelah proses pembelajaran mawaris melalui video pembelajaran ini, siswa dapat menyajikan perhitungan ahli waris kasus tertentu, di antaranya khunsa, muskil, dengan benar sesuai ketentuan waris dalam Islam. Kita menginjak pada materi pokok mawaris. Untuk menguasai ilmu mawaris harus menguasai 5 komponen berikut ini sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama, perlu diingat kembali, hafal 25 ahli waris. Yang kedua, tahu ahli waris yang terhalang. Yang ketiga, ahli waris yang menjadi asobah siapa saja. Yang keempat, ahli waris yang dapat bagian, itu zawil furud. Di sana juga ada ahli waris yang terhijab nukson, yaitu bagiannya berkurang. Terkemudian yang nomor 5, cara berhitungnya bagaimana. Itu diantaranya 5 ini telah kita pelajari sebelumnya, mudah-mudahan masih dapat diingat. Lalu pada pembelajaran kali ini kita akan fokus bagaimana cara berhitung kasus tertentu, di antaranya khunsa, muskil. Baik, kita lanjutkan. Cara menghitung harta pusaka atau harta warisan pada kasus khusus
Perhitungan paroid bagi ahli waris yang mempunyai kasus tertentu. Yang pertama, harta warisan anak yang masih dalam kandungan, sedangkan ahli waris lain ingin segera dibagikan hak warisnya. Pertama, seorang anak tidak mendapat warisan kecuali setelah dilahirkan dan hidup. Ini ketentuan pertama. Yang kedua, jika masih dalam kandungan, diperkirakan bagian yang menguntungkan si bayi, yaitu laki-laki atau perempuan. Jadi di sini ada dua kali perhitungan, diambil yang menguntungkan si bayi. Yang ketiga, batas minimal kelahiran bayi adalah 6 bulan dari akad nikah. Ini berdasarkan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan Quran Surat Luqman ayat 14. Namun jika bayi lahir kurang dari 6 bulan dari akad nikah, maka bayi berstatus anak zina. Dia tidak bisa dihubungkan kekerabatannya dengan ayah, hanya bisa dengan ibu saja. Jadi tidak dapat bagian harta waris dari ayah. Anak li'an juga sama ini statusnya sebagaimana anak zina. Jadi anak zina ini hanya diikatkan pada ibunya, tidak pada ayahnya, maka terputus hak waris dari ayahnya. Begitu pula hak kewalian. Jadi ayahnya itu tidak bisa menjadi wali kalau anaknya perempuan yang dilahirkan dari hasil zina tersebut. Jadi ini harus benar-benar dimengerti, dan memang perbuatan zina itu adalah perbuatan yang menjijikan dan harus dijauhi. Wajib hukumnya untuk menjauhi hal tersebut. Kasus yang kedua yaitu bagi khunsa atau banci. Dilihat jenis kelamin apa yang menonjol atau kelamin mana yang pertama kalinya mengeluarkan air kencing, yaitu saat kencingnya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, jika sulit ditentukan jenis kelaminnya yaitu khunsa muskil, diberi bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan. Ingat, bagian terkecil. Jadi kasus khunsa muskil ini kita harus mengadakan dua kali perhitungan, yaitu perhitungan pertama perkiraan dia sebagai laki-laki, dan perhitungan kedua perkiraan dia sebagai perempuan. Diambil perhitungan yang terkecil, yaitu bagian yang khunsa muskilnya. Kemudian kita lanjutkan pada kasus tertentu yang ketiga, yaitu kedudukan kakek. Ingat, kedudukan kakek itu sama kuatnya dengan saudara sekandung atau seayah. Dengan demikian, bagian kakek jika bersama saudara laki-laki kandung atau seayah tanpa ahli waris lain, maka bagian kakek dua perkiraan, diambil yang menguntungkan si kakek, yaitu 1/3 sisa atau muko sama, bagi rata, yaitu dengan saudara laki-laki tersebut, karena sama-sama kedudukannya sebagai asobah. Yang kedua, bagian kakek jika bersama saudara laki-laki kandung atau seayah beserta ahli waris lain. Sebagaimana dalam soal ini, yaitu akan kita sampaikan nanti pada soal setelah penjelasan ketentuan-ketentuan perhitungan ini. Maka bagian kakek itu 3 perkiraan, diambil yang menguntungkan si kakek, yaitu 1/6 keseluruhan harta warisan, atau 1/3 sisa, atau yang ketiga muko sama atau bagi rata dengan saudara laki-laki kandung atau seayah dari sisa. Jadi muko samanya dari sisa ahli waris yang lain. Kemudian kasus kakek ini yang ketiga ketentuannya, bagian kakek jika bersama saudara perempuan kandung atau seayah berlaku 1/2, sebagaimana dalam asobah bigoirihi, dengan bagian kakek sama dengan 2 kali saudara perempuan kandung atau seayah. Ini dapat dipahami ketentuannya. Jadi sudah kita sampaikan 3 ketentuan kasus tertentu. Kita lanjutkan kasus yang keempat. Gorowain.
akan terjadi jika ahli waris hanya ada 3 orang yang terdiri dari ayah si mayat atau pewaris, ibu si mayat, dan suami atau istri mayat. Jika yang meninggal suami, yang ada istri. Jika yang meninggal istri, yang ada suami. Dengan ketentuan bagian, yaitu ibu sama dengan 1/3 kali sisa suami atau istri. Maka ayah jelas dapat sisanya, yaitu 2/3 sisa suami atau istri. Itu diantaranya tata cara perhitungan kasus-kasus tertentu. Baik, kita akan contohkan perhitungan ini seperti apa. Maka simak sampai selesai agar paham. Permasalahan pertama akan kita selesaikan. Misalkan ada seseorang bertanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Assalamualaikum Bapak, saya ada permasalahan nih, ada yang mau saya tanyakan. Kemarin ada tetangga meninggal. Keluarganya yang ia tinggalkan diantaranya bapaknya, anak perempuan, anak hunsa muskil, dan ibunya. Sedangkan harta warisan 36 juta rupiah. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Karena di sana ada anaknya yang hunsa muskil atau banci, yang mana jenis kelaminnya sulit untuk ditentukan. Bagaimana ini permasalahan seperti ini? Mari kita selesaikan. Pemecahan masalahnya, ini kita menggunakan 2 perkiraan sebagai perempuan dan laki-laki. Jadi ingat, kasus hunsa muskil itu harus dilakukan dengan 2 kali perhitungan. Yaitu perhitungan pertama hunsa muskil sebagai laki-laki, dan perhitungan kedua hunsa muskil sebagai perempuan, atau dibalikan juga tidak jadi masalah. Misalkan ini, jadi kasus tadi inilah ahli warisnya, yaitu istrinya meninggal, sedangkan ahli warisnya ada anak hunsa, anak perempuan, ayah dan ibu. Ini bagaimana cara perhitungannya, sedangkan hartanya adalah 36 juta rupiah. Baik, kita hitung. Jika anak perempuan, ini adalah ini adalah perkiraan pertama, anak hunsa sebagai anak perempuan. Maka ayah dapat 1/6. Kemudian ibu dapat 1/6. Lalu anak perempuan ini dianggap jadi 2 anak perempuan, jadi bagiannya 2/3. Maka kita samakan penyebutnya jadi 6 semua, yaitu 4/6. Sehingga KPK daripada anak perempuan 2 orang, ayah dan ibu ini adalah 6. Jadi karena 4/6 ditambah 1/6 dan 1/6, ini jumlahnya 6/6, sehingga tidak terjadi rad atau aul. Kalau tidak terjadi rad atau aul karena ini jumlahnya sama, maka kita boleh langsung mengkalikan pada harta dengan bagian masing-masing. Maka untuk ayah adalah 1/6 kali 36 juta rupiah. Maka hasilnya 6 juta. Untuk ibu sama 6 juta. Sedangkan untuk 2 anak perempuan ini adalah 24 juta yang masing-masing 12 juta rupiah. Sehingga dalam perkiraan yang pertama, yaitu hunsa muskil sebagai anak perempuan, ini kita dapatkan dia sebesar 12 juta rupiah. Kita simpan di sini. Kita lanjutkan pada perkiraan perhitungan kedua, yaitu hunsa muskil sebagai anak laki-laki. Jika sebagai anak laki-laki hunsa muskilnya, bagaimana perhitungannya? Maka anak perempuan sama anak laki-laki sebagai asobah bi goirihi, karena ini berpasangan, dia dapat sisa nantinya. Maka kita tentukan dulu zawil furud yang memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu ayah dan ibu.
Ayah tetap 1/6 karena ada anak, ibu juga sama 1/6 karena ada anak ini. Kemudian langsung saja kita kalikan, yaitu 1/6 kali harta. Maka bagian masing-masingnya si ayah dapat 6 juta rupiah, yaitu 1/6 kali 36 juta rupiah. Cara pengkaliannya ini adalah 36 juta dibagi 6 kali 1, maka menghasilkan 6 juta rupiah. Sama dengan ibu juga 6 juta rupiah, maka sisanya berapa? 24 juta rupiah. Jadi tinggal harta dikurangi bagian ayah dan ibu. Lalu hunsa muskil sebagai anak laki-laki, dia dapat 2/3 kali sisa, sama dengan 2/3 kali 24 juta rupiah, yaitu sama dengan 16 juta. Mengapa 2/3? Karena anak laki-laki sama dengan 2 kali anak perempuan. Maka anak perempuan ini adalah bagiannya 1/3. Caranya bagaimana ini kita menemukan angka 1/3 dan 2/3? Anak laki-laki dianggap sebagai 2 anak perempuan, sehingga kalau kita jumlahkan ada 3 anak perempuan, maka 1 anak perempuan dapat 1/3. Maka laki-laki ini dapat 2/3 sebagai 2 anak perempuan. Maka di sini kita tuliskan 2/3. Inilah bagian hunsa muskil sebagai anak laki-laki, 16 juta. Anak perempuan dapat 1/3 kali sisa, yaitu 1/3 kali 24 juta rupiah. Dia menghasilkan 8 juta rupiah. Maka dalam perhitungan perkiraan yang kedua ini, hunsa muskil sebagai anak laki-laki, dia memperoleh 16 juta rupiah. Maka di sini yang paling kecil yang mana? Jelas yang atas, 12 juta rupiah. Maka perhitungan yang kita gunakan adalah yang pertama, yaitu hunsa muskil mendapatkan 12 juta rupiah dan ayah dan ibu mendapatkan 6 juta rupiah. Sedangkan anak perempuan ini mendapatkan 12 juta rupiah, sama seperti yaitu hunsa muskil. Jadi hunsa muskil sebagai anak perempuan, itulah perhitungan yang kita gunakan. Baik, itu diantaranya kasus yang pertama. Beralih kepada masalah yang kedua. Ini ada cat. Catnya kita lihat, kita perbesar. Nah, ini adalah masalah yang kedua yang akan kita selesaikan permasalahannya. Ada seseorang yang bernama Halimah, dia bertanya, katanya, kemarin saudara laki-laki saya meninggal. Dia meninggalkan harta sebesar 390 juta rupiah bersih. Sedangkan dia tidak punya anak, hanya ada istrinya dan ibu saya. Jadi kiranya saya dapat bagian atau tidak? Jika dapat, kiranya bagian saya, ibu dan istrinya berapa? Terima kasih atas jawabannya. Ini adalah soal permasalahan yang kedua. Kita selesaikan. Ini adalah ahli waris secara keseluruhan kalau digambarkan seperti ini. Namun dari soal yang barusan kita mendapatkan ahli warisnya hanya 3 orang. Yaitu dalam soal tersebut, saudara laki-laki dari perempuan ini yang bertanya ini meninggal ya. Maka ini adalah Halimah, saudara perempuan sekandung saudara laki-laki itu. Ada istri dari saudara laki-laki itu dan ibunya yang masih ada. Bagaimana cara perhitungannya? Maka perhitungannya ibu 1/3. Kenapa? Karena tidak ada anak. Kalau ada anak 1/6. Istri 1/4, tidak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Sedangkan saudara perempuan kandung tunggal itu setengah bagiannya.
Karena di sini tidak ada asobah, maka kita harus mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 3, 4, dan 2. Berapakah KPK dari 3, 4, dan 2 ini? KPK-nya adalah 12. Maka bagiannya kita rubah penyebutnya dari 3 menjadi 12. Caranya 12 dibagi 3 kali 1 adalah 4. Jadi 4 per 12. Ini juga sama dirubah. 12 dibagi 4, 3 kali 1. Jadi di 3 per 12. Ini juga sama, 12 bagi 2, 6 kali 1, 6 per 12. Jadi ini adalah bagian-bagiannya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, jadi bagiannya kita pakai yang ini. Lalu setelah itu, ini dijumlahkan. 4 per 12 ditambah 3 per 12 ditambah 6 per 12 itu sama dengan 13 per 12. Di sini ada ketentuan lain bahwasannya dalam KPK hasil penjumlahannya ini penyebut harus sama dengan pembilang. Maka 12 ini harus sama dengan 13, dia harus ditambah 1. Ditambah 1 itu namanya kasus awal. Maka 12 ini harus ditambahkan 1. Dia harus menjadi 13. Maka yang 12 ini penyebut harus diganti menjadi 13 semuanya. Ya, jadi ini 4 per 13, 3 per 13, ini juga 6 per 13. Maka inilah yang kita pakai. Ini yang kita pakai untuk menghitung bagian masing-masing. Sedangkan hartanya adalah 390 juta rupiah. Maka setelah kita menemukan bagiannya, setelah diawulkan, kita langsung mengkalikan pada harta. Maka bagian masing-masing ibu sama dengan 4 per 13 kali 390 juta sama dengan 120 juta rupiah. Ibu 3 per 13 kali 390 juta rupiah, bagiannya 90 juta rupiah. Sedangkan saudara perempuan sekandung dia 6 per 13 kali 390 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. Inilah yang dinamakan kasus awal, yaitu apabila hasil penjumlahan setelah disamakan penyebutnya tidak sama, maka penyebut harus disamakan dengan pembilang. Karena penyebutnya lebih kecil dari pembilang, dia harus dinaikkan, diawalkan menjadi 13. Ini harus dirubah 13 semua. Jikalau ini penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka tetap penyebut harus disamakan dengan pembilang. Maka penyebut harus diturunkan. Misalkan ini adalah 13, sedangkan penyebutnya 15, maka 15 harus dikurangi 2. Maka ini harus diganti dengan 13 semuanya, sama seperti itu. Cuman kalau ini mengalami pengurangan disebut rad, namun dalam kasus ini mengalami penambahan, maka kasus ini dinamakan awal. Inilah tata cara perhitungan awal. Harus disimak dengan baik-baik, jangan sampai salah dalam perhitungan mawaris. Kasus kedua selesai. Kita lanjutkan pada kasus ketiga. Permasalahan ketiga. Ini ada lagi pertanyaan. Pak, saya ada permasalahan lagi nih, ada yang mau ditanyakan. Ada sebuah keluarga yang pada saat itu meninggal seorang laki-laki. Ia meninggalkan harta bersih 60 juta rupiah. Sedangkan keluarga yang ia tinggalkan ada kakek dari bapak, saudara laki-laki kandung, ibu, dan istri. Ini ada 4 ahli waris ya. Berapakah bagian masing-masing dari ahli waris tersebut? Mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Simak dengan seksama. Kita selesaikan masalah ini, mari kita bersama-sama untuk menyelesaikannya. Ini
Ahli warisnya kita dapatkan tadi adalah 4 orang. Ada kakek, ada ibu, ada istri, ada saudara laki-laki sekandung. Sedangkan ini laki-laki yang meninggal yang disebutkan tadi. Karena ada istrinya yang ada, berarti laki-laki tadi adalah suaminya. Baik, kita selesaikan masalah ini. Karena ini adalah masalah kakek, maka kakek ini dengan 3 perkiraan. Jadi perhitungan masalah kasus kakek ini harus dihitung 3 kali perhitungan. Maka 3 perkiraan bagian kakek yaitu 1/6, 1/3 sisa, atau bagi rata atau mukok sama. Ingat ketentuan tadi bahwasannya kakek itu bagiannya 3 kali perkiraan jika bersama saudara laki-laki kandung dan ahli waris yang lain. Jadi 3 perkiraan itu adalah 1/6 harta, 1/3 sisa, atau bagi rata, juga disebut mukok sama. Ini 3 perkiraan ini kita hitung dengan 3 kali perhitungan. Kita mulai perhitungan pertama. Diketahui hartanya adalah 60 juta rupiah. Maka perkiraan bagian kakek 1/6 harta. Maka bagian masing-masing adalah kakek 1/6 harta, ibu 1/3 karena tidak ada anak, cucu atau 2 saudara. Istri dapat 1/4 karena tidak anak atau cucu. Juga saudara laki-laki kandung ini sebagai asobah, dia dapat sisa. Maka bagian masing-masing adalah kakek 1/6 kali harta yaitu 10 juta rupiah. 60 juta dibagi 6 itu adalah 10 juta kali 1 adalah 10 juta rupiah. Lalu bagian ibu 1/3 kali 60 juta rupiah. 60 juta dibagi 3 yaitu 20 juta kali 1 sama dengan 20 juta rupiah bagian ibu. Lalu bagian istri adalah 1/4 kali 60 juta rupiah. 60 juta rupiah dibagi 4, 15 juta rupiah kali 1. Ya, ini hasilnya 15 juta rupiah bagian istri. Sisanya berapa? Sisanya 15 juta rupiah. Itu bagian asobah, yaitu saudara laki-laki sekandung, bagiannya 15 juta rupiah. Maka perkiraan bagian kakek 1/6 harta, kakek bagiannya 10 juta rupiah. Ini baru perhitungan pertama pada perkiraan 1/6 harta. Ingat bagian kakek harus diambil yang menguntungkan si kakek. Beda dengan tadi khunsa muskil, itu diambil yang paling kecil dari 2 perkiraan. Sedangkan kakek harus diambil yang paling besar. Maka kita hitung pada perkiraan yang kedua, yaitu perkiraan bagian kakek 1/3 sisa. Maka istri bagiannya 1/4 tetap karena memang tidak ada anak atau cucu. Ibu 1/3 sama seperti tadi. Sedangkan saudara laki-laki kandung dan kakek sebagai asobah. Namun kakek asobahnya dia mendapat 1/3 sisa. Maka bagian masing-masing untuk istri 15 juta rupiah 1/4 harta. Sedangkan ibu 1/3 kali 60 juta 20 juta rupiah. Lalu sisanya adalah 25 juta rupiah. 60 juta dikurangi 35 juta rupiah. Ya, 20 sama 15, 35 juta rupiah. Sisanya 25 juta rupiah. Maka 25 juta rupiah ini sebagai sisa. Oleh sebab itu bagian kakek adalah 1/3 kali sisa sama dengan 8.333.333,33 rupiah. Sedangkan saudara laki-laki sekandung dia dapat sisanya yaitu 2/3 kali 25 juta rupiah. Dapat 16.666.666,67 rupiah. Itu bagian saudara laki-laki sekandung.
Oleh sebab itulah perkiraan bagian kakek 1/3 sisa itu dapat 8.333.333,33 rupiah, lebih kecil dari perkiraan yang pertama. Berarti belum bisa diambil sebagai perhitungan yang diambil. Kita lanjutkan pada perkiraan yang ketiga, yaitu bagian kakek mukosamah dengan saudara laki-laki sekandung sebagai asobah dua-duanya. Istri dan ibu ini tetap ya bagiannya 1/4 dan 1/3. Kemudian kakek dan saudara laki-laki kandung sama-sama kedudukannya sebagai asobah. Karena ini adalah mukosamah, maka bagiannya adalah sama. Maka bagian masing-masing, istri 15 juta rupiah, ibu 20 juta rupiah, lalu sisanya 25 juta rupiah. Sebagaimana tadi pada perhitungan yang kedua. Bedanya di sini. Yang tadi mas 1/3 sisa, ini karena mukosamah maka sama-sama bagiannya. Maka yang 25 juta ini dibagi 2 kepada kakek dan saudara laki-laki sekandung. Maka bagiannya sama, yaitu 12.500.000 rupiah. Ini ya. Maka inilah perhitungan yang kita ambil, yaitu perkiraan yang ketiga, bagian kakek sama rata atau muko sama. Dia mendapat 12.500.000 rupiah. Maka perhitungan perkiraan yang ketiga inilah yang digunakan. Ini adalah selesai untuk permasalahan ketiga. Permasalahan terakhir yang akan kita pecahkan yaitu adalah permasalahan goro wain. Misalkan ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, ada satu lagi nih masalah. Jika ada ibu meninggal dan harta warisan bersih yang ia tinggalkan sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan keluarga yang ia tinggalkan adalah ayah, ibu, dan suami. Berapakah bagian masing-masing? Baik, kita selesaikan permasalahan terakhir ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, karena ahli warisnya cuma 3 orang, ini sedikit ya, yaitu ayah, suami, dan ibu. Ini ahli warisnya 3 orang, sedangkan istri ini yang meninggal. Harta yang ditinggalkan 300 juta rupiah. Maka bagian masing-masing, suami dapat setengah karena tidak ada anak. Kemudian ibu dapat 1/3 sisa. Jadi masalah gorowain ini perlu diingat, ibu dapat 1/3 sisa. Sedangkan ayah ini dapat sisanya dari ibu. Jadi dia dapat 2/3 sisa. Dengan demikian, suami adalah setengah kali harta, 150 juta rupiah bagiannya. Sedangkan sisanya ini adalah 150 juta rupiah. Maka bagian ibu 1/3 sisa sama dengan 1/3 kali 150 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Itu bagian ibu. Sedangkan bagian ayah adalah 100 juta rupiah sisa dari ibu. Ya, itu diantaranya tata cara menyelesaikan masalah gorowain yang tadinya ibu ini bagiannya seharusnya 1/3 karena tidak ada anak atau cucu atau 2 orang saudara, 1/3 harta. Namun karena ini kasusnya gorowain, yaitu laki-laki sama dengan 2 kali perempuan, itu ayah dan ibu, maka beralih si ibu yang tadinya 1/3 harta menjadi 1/3 sisa. Maka si ayah jadi 2/3 sisa. Inilah masalah yang dinamakan gorowain. Gorowain ini hanya terjadi jika ahli warisnya cuma 3 orang ini, ibu, ayah, suami, atau istri jika yang meninggalnya suami. Ini adalah kasus gorowain. Mudahkan dipahami. Jadi harus diingat bahwasanya kasus gorowain ini hanya 3 ahli waris. Itu diantaranya 4 kasus telah kita pecahkan bersama. Silakan untuk diingat dan dipahami
untuk menyelesaikan soal-soal yang akan kita selesaikan nanti, atau kasus-kasus di masyarakat yang kemungkinan menempati salah satu kasus yang telah kita jelaskan barusan. Baik, materi pelajaran untuk kali ini cukupkan sekian, dan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara, insyaallah, itu pada bab selanjutnya. Sekian dulu materi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.